Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam semangat pemuda. Sekarang adalah hari ke-10 Ramadan. Ya, semoga teman-teman masih tetap semangat berpuasanya dan melaksanakan aktivitas Ramadannya. Jadi hari ini aku punya mood untuk membuat video. Kalau tidak ada mood, ya aku tidak akan membuat video. Namanya juga manusia, ya mood-moodan. Tapi kalau bisa tetap selalu mood, ya kenapa tidak? Video ini aku buat, aku ingin berbagi cerita atas pengalaman yang telah aku alami beberapa tahun yang lalu, yaitu true story atas apa yang aku alami. Dan kenapa aku buat video ini, ya aku ingin berbagi cerita tersebut ke platform ini, yaitu YouTube. Tujuannya ya tidak lain biar jangkauannya lebih luas, dan selain itu aku ingin menyimpan ceritaku ini di platform ini, yaitu YouTube, biar ya mungkin berkepanjangan dan mungkin audiensnya lebih banyak gitu ya. Jadi aku teringat ketika aku masih di pondok, aku pernah membaca dan melihat buku Ustaz Yusuf Mansur yang bercerita tentang The Power of Giving atau lain sebagainya. Aku terinspirasi untuk terus belajar untuk memberi walaupun tidak setiap hari atau selagi ada niat untuk memberi. Dan bayangkan saja kalau kita kepikiran, ya bayangkan miliuner atau orang terkaya dimanapun itu, terkhusus di Indonesia, mengumpulkan uang dan memberi bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu. Mungkin ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan, atau setidaknya menjadi solusi untuk membantu kalangan-kalangan yang tidak mampu. Cerita ini adalah cerita yang kualami pada tahun 2018, di mana pada saat itu hari Senin. Kenapa aku ingat harinya? Karena pada saat itu aku lagi puasa Senin. Pada pagi hari aku dan dua temanku yang lainnya lari pagi di salah satu tempat. Dan setelah kami lari pagi, kami mencari tempat makan lontong atau sejenis, ada bakwan dan lain sebagainya. Karena pada saat itu aku puasa, jadi aku tidak makan, dan temanku yang dua tadi makan. Dan di satu sisi pada saat itu aku memiliki uang Rp5.000 yang ku kantongi di kantongku sendiri. Dan pada saat itu uang tersebut sebenarnya aku ingin gunakan untuk bermain wifi pada siang harinya. Ya minimal 5.000 mungkin bisa digunakan untuk beli teh, dan sisanya main wifi sepuasnya buat download sebaik-banyaknya. Dan di tempat itu ada seorang kakek-kakek yang naik sepeda. Beliau naik sepeda mungkin karena yang kulihat pada saat itu beliau tidak mampu berjalan, dan sepeda itu menjadi alat bantu untuk beliau pergi kemana-mana. Dan pada saat itu kakek tersebut berhenti di rumah makan tersebut dan mungkin mengharapkan belas kasihan untuk diberi makanan dari si pemilik. Dan pada saat itu aku melihat si pemilik tersebut tidak menggubris kakek tersebut. Dan setelah itu kakek pergi. Namun di satu sisi hati kecilku berkata, kasihkanlah kakek itu, belikan lontong 5.000, belikan lontong 5.000. Artinya aku punya uang 5.000 tadi, hatiku menyuruh aku untuk membelikan lontong dan mengasihkan ke kakek tersebut. Dan pada satu sisi aku dilema, karena kalau aku beli, aku tidak bisa main wifi lagi siangnya, karena waktu itu cuma uangku. Tapi sampai si kakek tersebut tidak terlihat lagi jejaknya dia kemana. Dan tiba-tiba aku bilang ke ibu tersebut, aku pesan lontong. Aku pesan lontong harga 5.000, lalu aku bungkus, lalu aku kejar kakek tersebut. Dan ketika aku kejar, kakek tersebut lagi berada di tempat makan yang lain, berhenti di sana. Lalu aku berhenti, ku datangi kakek tersebut, lalu ku kasih lontongnya, lalu ku salam, lalu aku pergi. Dan keesokan harinya, aku dan abangku bersilaturahmi ke rumah salah satu ustadz yang pernah belajar di Kairo, Mesir. Karena aku pada saat itu pengen pergi ke Mesir, bersilaturahmi ke rumah ustadz tersebut. Setelah berbincang-bincang, kami pun pulang. Dan sebelum pulang, ustadz tersebut memberi aku amplop. Namun aku belum membuka amplop tersebut. Aku hanya menerima, lalu pulang ke rumah. Dan setelah ke rumah, aku penasaran dong, apa isi dari amplop yang dikasihkan ustadz tersebut. Lalu aku buka amplop tersebut dan ku ambil, lalu ku lihat ada $100. Baru aku cek di dalam amplop tersebut ada 3 lembar. Berarti ada kisaran $600 yang ada di amplop yang diberikan ustadz tersebut. Aku cari kurs pada saat itu kisaran 14.500 atau berapa. Lalu ku kalikan, boom, ternyata kisaran 7 jutaan lah ya, kisaran 7 jutaan. Dan habis itu aku bersyukur, dan uang itu aku simpan untuk aku pergi ke Mesir.
Jadi mungkin cerita yang barusan aku ceritakan tadi ada manfaatnya. Ya setidaknya itu ada sedikit cerita yang tidak terlalu menarik, namun setidaknya ada hikmah yang bisa diambil. Yang aku pikirkan pada saat itu, aku tidak tahu kaitan $600 sama uang 5.000 yang aku ambil itu, aku belum sadar. Namun setelah waktu yang agak panjang dan aku mulai sadar gitu, apakah karena uang 5.000 yang kukasihkan ke kakek tersebut dan keesokan harinya langsung diganti dengan $600. Kalau menurut aku kayak aku yakin itu ada faktor tersebut juga, tapi aku tidak tahu apakah faktor lain. Yang pasti yang aku lihat dari sini, kalau kita membuat yang baik, kemungkinan akan dibalas dengan yang baik juga. Ya begitulah. Dari aku memberikan 5.000 untuk kakek tersebut dan keesokan harinya aku dikasih oleh Ustadz kisaran $600. Anyway, semoga ceritanya bermanfaat dan dapat diambil pelajaran. Jangan pernah menyerah, selalu bersyukur dan jadi diri sendiri. Aku Muly Amin. Salam semangat pemuda. Sampai jumpa di video selanjutnya.